Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai istirahat ya anak-anak Soli. Sekarang waktunya kita untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Sudah siap anak-anak Soli? Baik, hal yang perlu kalian lakukan sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, silahkan siapkan bukunya. Kemudian jangan lupa berdoa ya anak-anak Soli agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya, dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah anak-anak Soli, materi kita pada pagi hari ini yaitu penjumlahan dua bilangan. Materi tersebut adalah materi yang ada pada tema 1G, subtema 3 ya. Sudah siap anak-anak Soli? Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjumlahkan dua bilangan satuan dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjumlahkan dua bilangan dengan teknik menyimpan. Jadi Ustazah harapkan setelah kalian menyimak video penjelasan dari Ustazah nanti, kalian bisa menjumlahkan dua bilangan satuan dengan benar. Kemudian kalian juga bisa menjumlahkan dua bilangan dengan teknik menyimpan ya. Baik, kita mulai ya, menjumlahkan dua bilangan satuan. Dalam penjumlahan dua bilangan satuan, itu kan bilangan satuan ditambah dengan bilangan satuan. Nah, ketika bilangan satuan ditambah dengan bilangan satuan, itu hasilnya bisa sama dengan satu angka atau cuma bilangan satuan saja ya. Maksudnya seperti apa? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, misalnya 3 ditambah 4. Nah, 3 kan bilangan satuan, kemudian 4 juga bilangan satuan kan? Maka bilangan satuan ditambah bilangan satuan, hasilnya berapa anak-anak Soli? Kalau 3 ditambah 4? Ya benar sekali, hasilnya sama dengan 7. Nah 7 itu merupakan bilangan satuan juga ya, atau bilangan yang hanya terdiri dari satu angka. Seperti itu ya. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Atau misalnya contoh lain, 2 ditambah 6 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 8. Nah, 8 pun juga bilangannya cuma satu angka, yaitu bilangan satuan saja. Ya, itu yang pertama, hasilnya bisa sama dengan bilangan satuan atau bilangan yang hanya terdiri dari satu angka. Kemudian yang kedua, bilangan satuan ditambah bilangan satuan itu bisa menghasilkan bilangan dua angka, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan puluhan dan juga bilangan satuan. Maksudnya seperti apa? Perhatikan contohnya ya. 6 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak Soli? Ya benar sekali, sama dengan 10. Nah perhatikan, 10 itu kan terdiri dari dua angka ya, yaitu 1 dan 0. Nah 0 itu merupakan bilangan satuannya, kemudian 1 merupakan bilangan puluhannya. Nah berarti ketika bilangan satuan ditambah bilangan satuan itu bisa juga menghasilkan bilangan dua angka ya, yaitu yang terdiri dari bilangan puluhan dan juga bilangan satuan. Ini contohnya, 6 ditambah 4 sama dengan 10. 6 bilangan satuan, 4 bilangan satuan, kemudian 10 itu bilangan puluhan dan satuan ya, 1 dan 0. Kemudian contohnya lagi misalnya 5 ditambah 7, hasilnya berapa anak-anak Soli? Ya benar sekali, 12. Nah ini juga bilangan satuan ditambah bilangan satuan bisa menghasilkan dua angka, yaitu bilangan puluhan dan satuan, seperti bilangan 12. Nah pada bilangan 12 itu kan terdiri dari angka 1 dan angka 2. Angka 2 menempati nilai tempat satuan, kemudian angka 1 menempati nilai tempat puluhan. Jadi maksudnya seperti itu ya anak-anak Soli. Paham kan? Nah, selanjutnya
7 dan 8 ini bilangan satuan, kalau yang ini bilangannya 10 dan 12 itu terdiri dari bilangan puluhan dan satuan. Seperti itu ya. Nah, sekarang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, seperti apa ya teknik menyimpan dalam penjumlahan? Perhatikan anak-anak Soli. Cara menjumlahkan dua bilangan itu harus sesuai dengan nilai tempat bilangan tersebut, yaitu dimulai dari menjumlahkan bilangan satuan dengan bilangan satuan, kemudian dilanjutkan dengan menjumlahkan bilangan puluhan dengan bilangan puluhan. Jadi anak-anak Soli, ketika kalian menjumlahkan bilangan ya, maka cara menjumlahkannya yaitu harus sesuai dengan nilai tempat bilangan tersebut, yaitu kalau misalnya bilangan satuan ditambahkan dengan bilangan satuan, kalau bilangan puluhan maka ditambahkan dengan bilangan puluhan. Nah, contoh penjumlahan mendatar ya. Kalau dengan cara mendatar biasanya kan ditulis seperti ini, 25 ditambah 17 sama dengan, nah itu ditulisnya mendatar. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menjumlahkan kedua bilangan tersebut? Caranya ya seperti yang tadi, yaitu menjumlahkan bilangan satuan dengan bilangan satuan, baru kemudian menjumlahkan bilangan puluhan dengan bilangan puluhannya. Nah, dari kedua bilangan tersebut manakah yang bilangan satuan? Nah, ini ya, 5 dan 7. Nah, 5 dan 7 itu adalah bilangan satuan ya anak-anak Soli. Jadi kita akan menjumlahkan bilangan 5 dan 7 terlebih dahulu. Nah, 5 dan 7 berapa anak-anak Soli? Ya, 5 ditambah 7 itu sama dengan 12 ya. Jadi terdiri dari dua angka, yaitu angka satuan dan angka puluhan. Nah, kalau seperti ini caranya nanti kita cuma menuliskan bilangan satuannya saja ya. Nah, 12 ini kan 2 merupakan bilangan satuan, jadi kita tulis terlebih dahulu. Nah, kita tulis di paling belakang atau paling kanan nanti hasilnya ya. Jadi kita tulis 2-nya saja. Nah, satunya diapain Ustazah? Ada yang tahu? Ya, satunya ini merupakan bilangan puluhan, jadi kita simpan terlebih dahulu, tidak perlu ditulis di hasilnya ya, tapi kita simpan terlebih dahulu. Nah, setelah disimpan nanti kita akan menambahkannya ke bilangan puluhannya ya. Nanti kita akan menambahkannya ke bilangan puluhan. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan bilangan puluhannya terlebih dahulu. Nah, ini ya, ini adalah bilangan puluhannya 2 dan juga 1. Jadi kita jumlahkan dulu 2 ditambah 1 hasilnya sama dengan 3. Nah, tadi kita punya simpanan bilangan puluhan yaitu 1 tadi ya. Jadi kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan ditambah 1. Kenapa kok ditambah 1? Karena tadi kita punya simpanan dari bilangan 12 tadi ya. 12 tadi kan cuma ditulis 2. Nah, satunya kita tambahkan pada bilangan puluhannya, sehingga 3 ditambah 1 hasilnya sama dengan 4. Nah, bilangan 4 ini yang akan kita tulis menjadi bilangan puluhan. Seperti ini anak-anak Soli. Jadi 25 ditambah 17 itu sama dengan 42. Seperti itu ya cara menjumlahkan dengan cara mendatar. Insya Allah paham ya anak-anak Soli? Mudah kan? Nah, sekarang Ustazah punya contoh lagi penjumlahan dengan cara bersusun, tapi tetap menggunakan teknik menyimpan ya. Nah, di sini sudah ada bilangan 36 ditambah 27. Nah, kita akan menjumlahkannya secara bersusun. Bagaimana caranya? Caranya tetap kita harus menjumlahkan bilangan satuannya terlebih dahulu ya. Jadi yang manakah bilangan yang satuan? Ya, benar sekali, bilangan satuannya yang paling kanan ya, yaitu bilangan 6 dan 7. Jadi kita akan menjumlahkan 6 ditambah 7 terlebih dahulu. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, 13 terdiri dari 2 angka ya. Jadi yang kita tulis berapa anak-anak Soli? Apakah 13 langsung semuanya kita tulis? Tidak,
tapi yang kita tulis adalah bilangan satuannya saja, yaitu 3. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian kalau sudah, satunya kita simpan ya. Ingat, bilangan puluhannya kita simpan terlebih dahulu. Baru kita simpannya di sini. Nah, kita simpannya bisa kita tuliskan di atasnya bilangan puluhannya. Baru kita akan menjumlahkan. Nah, ditulis di sini ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya bilangan puluhannya. 1 ditambah 3 ditambah 2. Berapa hasilnya anak-anak Sholi? 1 ditambah 3, 4. Kemudian ditambah 2, jadinya 6. Nah, kita tulis di sini 6. Maka hasil penjumlahan dari 36 ditambah 27 sama dengan 63. Nah, mudah kan anak-anak Sholi? Nah, Ustazah Alfi kasih contoh satu lagi ya yang bersusun. Nah, ini misalnya 28 ditambah 26. Nah, bisa kita pisahkan seperti ini. Yang P itu adalah bilangan puluhan ya, berarti 2 sama 2 yang bawah itu bilangan puluhan. Kemudian yang S adalah bilangan satuan. Nah, yang kita jumlahkan terlebih dahulu yang mana anak-anak Sholi? Ya, yang satuan terlebih dahulu ya. Jadi 8 ditambah 6 sama dengan 14. Yang kita tulis adalah 4-nya saja, yaitu bilangan satuannya saja. Kemudian angka satunya kita simpan di atas bilangan puluhan. Nah, kalau sudah kita simpan di situ, kita tinggal menjumlahkannya. 1 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya sama dengan berapa anak-anak Sholi? Ya, 5. Jadi 28 ditambah 26 hasilnya sama dengan 54. Nah, mudah kan anak-anak Sholi? Itu tadi sedikit penjelasan Ustazah tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Nah, agar kalian lebih memahami materi hari ini sebagai latihan kalian hari ini, ayo berhitung. Silakan dibuka bukunya halaman 85. Hitunglah hasil penjumlahan nomor 1 dan nomor 2. Jadi di situ sudah ada penjumlahan bilangan, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti hasilnya silahkan dikirimkan ke Ustazah Alfi ya. Jika kalian mengalami kesulitan, maka nanti bisa ditanyakan langsung ke Ustazah. Baik anak-anak Sholi, jazakumullahu khairan. Anak-anak Sholi sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat anak-anak Sholi. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.